Soal nomor 11, di tengah kemajuan globalisasi, banyak negara memperkuat identitas nasional sebagai upaya mempertahankan keunikan budaya masing-masing. Bagi Indonesia, nasionalisme dianggap penting untuk menjaga kedaulatan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Pertanyaannya, apa alasan utama mengapa nasionalisme tetap relevan dalam era modern untuk bangsa Indonesia? A. Karena nasionalisme mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan produk dalam negeri. B. Karena nasionalisme mendorong kerjasama antar warga dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. C. Karena nasionalisme membangun rasa bangga terhadap warisan budaya yang beragam. D. Karena nasionalisme memperkuat solidaritas nasional di tengah perbedaan sosial dan ekonomi. E. Karena nasionalisme mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam dan sumber daya. Menurut teman-teman yang mana nih jawaban yang paling tepat? Ini hots banget nih. Coba kita lihat ya teman-teman ya, kuncinya adalah nasionalisme. Kenapa nasionalisme itu masih relevan, masih nyambung di zaman modern, di zaman teknologi yang sangat berkembang sekarang? Kan gitu ya. Coba kita lihat teman-teman, yang A dengan yang C ya. Yang A itu dia kesadaran untuk memprioritaskan produk dalam negeri, untuk beli produk dalam negeri. Yang C, nasionalisme membangun rasa bangga, bangga sama warisan budaya. Ada kecenderungan A sama C, teman-teman, ini bukan alasan kenapa nasionalisme, tapi apa bang? Yang A sama yang C itu lebih kepada apa? Dampak. Dampak dari rasa nasionalisme yang tinggi, apa dampaknya? Yuk beli produk-produk dalam negeri, kan gitu ya. Yuk kita jaga warisan budaya. Kalau ada negara yang mencatut, menjiplak, mengklaim budaya kita, batik kita misalnya, ya, itu kita apa? Fight gitu ya, berjuang, itu punya kita. Laporkan ke UNESCO. Nah, itu teman-teman. Jadi lebih kepada dampak dari nasionalisme apa? Sadar produk dalam negeri, ya, biar tidak bangkrut, tidak rugi produk dalam negeri. Kalau kita beli luar negeri terus, bangga dengan warisan budaya, nggak cuma batik. Yuk kita kunjungi yuk budaya-budaya pameran daerah, ya, candi, situs-situs budaya di Indonesia. Jadi A sama C teman-teman, itu lebih kepada dampak. Jadi kita coret. Nah, kenapa nasionalisme tetap relevan? Kita lihat yang B. Mendorong kerjasama antar warga dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Ini bisa jadi teman-teman ya. Kita keep positif. Yang D, memperkuat solidaritas nasional ya di tengah perbedaan sosial dan ekonomi. Ada perbedaan, keragaman berarti. Yang D juga positif. Kita lihat yang E teman-teman. Nasionalisme mengajak generasi muda, nah cocok nih di zaman sekarang ya, untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam dan sumber daya. Gimana menurut teman-teman? Jawaban yang ini memang bisa dikaitkan dengan rasa cinta air, gitu ya, cinta dengan lingkungan, teman-teman. Tapi ini bukan alasan utama. Kenapa nasionalisme itu relevan nyambung dengan konteks sekarang? Dan ini yang namanya kelestarian alam dan sumber daya alam ini ya teman-teman. Ini terlalu spesifik. Ada yang lebih luas lagi. Apa yang lebih luas lagi bang? Yang B, mendorong kerjasama. Yang D, ada solidaritas nasional. Oke, kalau gitu teman-teman yang E kita coret ya. Nah, kemudian sisa yang B dengan yang D. Menurut teman-teman yang mana nih? Coba kita lihat teman-teman. Yang B itu ada positifnya ya. Nasionalisme mendorong kerjasama antar warga untuk menjaga stabilitas. Ya, habis itu suasana. Ya, suasana politik, suasana ekonomi, suasana pertahanan negara dan keamanan. Yang B atau yang D menurut teman-teman? Kita lihat yang B. Ini memang benar teman-teman. Tapi semuanya positif. Maksudnya gimana bang? Oke, kita lihat yang D. Memperkuat solidaritas nasional itu di tengah perbedaan sosial dan ekonomi. Ingat teman-teman, yang namanya nasionalisme itu lebih kepada apa? Persatuan dan kesatuan. Kenapa ini bisa terjadi? Terjadi karena adanya perbedaan. Perbedaan suku, agama, ras ya, termasuk perbedaan sosial dan ekonomi, teman-teman.
Nah, karena ada perbedaan itulah makanya dibutuhkan nasionalisme. Contohnya apa, Bang? Oke, kita bahas coba. Contohnya apa, Bang? Ada yang nanya, perbedaan ekonomi. Apa aja contohnya, teman-teman? Dilihat dari tingkat pendapatan, gitu ya. Beda kan pendapatan masing-masing. Terus apa lagi? Pekerjaan. Terus apa lagi? Status ekonomi. Sosial, apa aja, Bang? Ada perbedaan agama. Agama Islam, ada yang agama Kristen, ya Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu gitu teman-teman ya. Kemudian apa lagi? Etnis, ya, plus suku. Ada suku Aceh, suku Nias, Batak, Jawa, Melayu, ya, Dayak, Papua, teman-teman itu banyak. Ya, perbedaan apa lagi, Bang? Perbedaan pendidikan juga bisa, teman-teman. Ada yang nggak sekolah, ada yang hanya lulusan SD, SMP, SMA, kan gitu ya. Perbedaan apa lagi? Gender, perempuan, laki-laki, ya. Perbedaan apa lagi? Usia atau generasi. Generasi Z, milenial, kan teman-teman, baby boomer dan yang lainnya teman-teman. Jadi karena ada kata kunci perbedaan, maka jawaban yang D itu lebih benar teman-teman. Yang B itu positif. Kita coret sehingga yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 12. Sejak awal kemerdekaan, nasionalisme telah menjadi salah satu fondasi, landasan utama dalam pembangunan Indonesia. Pertanyaannya, apa manfaat utama dari penerapan semangat nasionalisme di era modern saat ini? Opsi yang A, nasionalisme mendorong masyarakat untuk menghargai budaya tradisional. B, nasionalisme meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. C, nasionalisme mengedepankan persaingan yang sehat di antara berbagai kelompok. D. Nasionalisme memprioritaskan kesetaraan antara seluruh warga negara. Atau yang E teman-teman, nasionalisme menciptakan identitas kolektif, identitas bersama, menyeluruh gitu ya, yang dapat memperkuat keadilan sosial. HOTS. Buat teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat teman-teman ya, mana yang bisa kita coret, hapus. Kita lihat yang C, nasionalisme mengedepankan persaingan, kompetisi yang sehat di antara berbagai kelompok. Kita perlu tahu teman-teman, persaingan yang sehat ini bisa menjadi salah satu hasil positif dari apa? Nasionalisme. Tapi ini bukan manfaat utama nasionalisme. Kenapa? Karena nasionalisme teman-teman ya, di sini ini lebih mengedepankan apa? Yang namanya persatuan dan kesatuan ya, bukan persaingan. Nah, bukan berarti persaingan itu negatif teman-teman ya. Kita lihat konteksnya. Nasionalisme lebih mengedepankan namanya persatuan daripada persaingan. Yang C bukan. Oke, kita lihat yang E. Nasionalisme menciptakan identitas kolektif yang dapat memperkuat keadilan sosial. Identitas kolektif di sini teman-teman, ya, ini merupakan salah satu aspek nasionalisme, ya, tetapi bukanlah manfaat utama dari penerapan nasionalisme. Jadi apa, Bang? Identitas kolektif di sini hanyalah sebagai aspek pendukung. Untuk mendukung apa? Memperkuat keadilan sosial, bukan manfaat utama dari nasionalisme ya teman-teman ya. Sehingga jawaban yang E bukan. Kita lihat yang A. Nasionalisme itu mendorong masyarakat untuk menghargai budaya tradisional, positif. B. Nasionalisme meningkatkan rasa tanggung jawab untuk memajukan bangsa, positif. D. Nasionalisme memprioritaskan kesetaraan. Nah, biar setara ya seluruh warga negara, positif, membingungkan. Coba kita lihat lagi teman-teman soalnya. Sejak awal kemerdekaan nasionalisme telah menjadi salah satu fondasi utama dalam, ada kata kuncinya, pembangunan Indonesia. Ini penting teman-teman. Pembangunan Indonesia. Coba kita lihat yang A. Menghargai budaya tradisional. Ada hubungan dengan pembangunan Indonesia? Tidak. Coret. Yang B. Rasa tanggung jawab untuk memajukan bangsa. Iya.
Coba kita lihat, memprioritaskan kesetaraan antara warga negara. Ini positif ya, memprioritaskan kesetaraan. Tapi apakah untuk pembangunan Indonesia ke depannya? Bisa jadi iya, tapi ini faktor kecil. Faktor yang benar-benar nyambung sekali ya teman-teman dengan pembangunan Indonesia, memajukan Indonesia adalah yang B. Ya, kemajuan bangsa untuk pembangunan Indonesia. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang B. Soal nomor 13. Sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan adat istiadat atau SARA, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan nasional. Di sisi lain, nasionalisme memainkan peran penting dalam menguatkan ikatan di antara masyarakat Indonesia. Berdasarkan pandangan ini, manakah yang menjadi alasan utama nasionalisme menjadi fondasi ya landasan dalam memupuk rasa persatuan di Indonesia? Yang A. Karena nasionalisme mendorong integrasi, perpaduan, peleburan, persatuan, kebudayaan lokal ke dalam identitas nasional yang lebih besar. B. Karena nasionalisme menciptakan kesadaran bersama untuk menjaga kearifan lokal di tengah perubahan global. C. Karena nasionalisme membangun rasa kepercayaan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. D. Karena nasionalisme mendorong keterbukaan terhadap perbedaan tanpa mengorbankan identitas lokal. E. Karena nasionalisme memperkuat komitmen masyarakat dalam mendukung tujuan dan visi negara yang lebih besar. Ini hot banget teman-teman. Buat teman-teman yang mana nih jawabannya? A, B, C, D, atau yang E? Coba kita lihat teman-teman ya. Ada kata persatuan. Memupuk rasa persatuan itu karena ada yang namanya perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Makanya ada perbedaan. Nah, dari soal A, B, C, D, dan E teman-teman, ada nggak kata-kata perbedaan gitu teman-teman? Ada ya, mudah. Yang mana bang? Kita lihat yang C, ada kata yang berbeda. Ada lagi nggak teman-teman? Yang D, perbedaan. Oke, yang lainnya positif. Yang A, mendorong integrasi budaya lokal dan identitas nasional. Ini positif ya teman-teman ya. Tapi tidak memupuk rasa persatuan, hanya mengintegrasikan. Nah, enggak. Yang B, menciptakan kesadaran untuk menjaga kearifan lokal. Ini oke, positif ya. Tapi nggak ada memupuk rasa persatuan, nggak ada perbedaannya. Kita lihat yang mana? E, karena nasionalisme memperkuat komitmen ya, mendukung tujuan dan visi negara yang lebih besar. Enggak. Antara C dengan D. Yang C membangun rasa kepercayaan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. D, mendorong keterbukaan terhadap perbedaan tanpa mengorbankan identitas lokal. Buat teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat yang D. Yang D ini gimana teman-teman? Keterbukaan terhadap perbedaan itu penting. Namun teman-teman ya, lebih merupakan pendekatan yang dihasilkan dari rasa persatuan dan kepercayaan. Bukan alasan utama nasionalisme menjadi persatuan ya. Ini lebih kepada mendorong keterbukaan terhadap perbedaan. Lebih kepada apa? Dialog teman-teman. Lebih kepada dialog, bukan. Kita lihat yang C, membangun rasa kepercayaan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Contohnya apa? Teman-teman, nih teman-teman A, gitu ya. Saya B. Oke, realitasnya teman-teman ini suku apa? Suku X misalnya. Saya suku Y. Ya. Teman-teman yang suku X bisa jadi akan lebih percaya kepada teman-teman yang sama-sama sukunya, sama suku X. Atau teman-teman, ya, agamanya apa? Agama X. Lebih percaya ke agama X. Nah, bisa jadi itu ya teman-teman ya, kecenderungan besarnya. Nah, kalau teman-teman yang agama atau sukunya X ketemu dengan saya, dengan abang, ya, dengan Y, bisa jadi tidak sekuat teman-teman ketemu dengan sesama suku, sesama agama, ras gitu loh. Jadi perbedaan kita inilah teman-teman yang harusnya ada apa namanya? Rasa kepercayaan di sini. Sehingga yang C lebih tepat. Kenapa? Dengan perbedaan di sini yang dibangun apa? Rasa kepercayaan. Apa nanti ujung-ujungnya teman-teman? Menimbulkan
persatuan. Nah, ada di soal menguatkan ikatan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 14. Meskipun banyak negara maju menganut ideologi liberalisme, Soekarno berpendapat bahwa nasionalisme lebih sesuai untuk Indonesia. Pertanyaannya, apa alasan utama Indonesia memilih nasionalisme sebagai dasar ideologi negara dibandingkan liberalisme? Opsi yang A, nasionalisme lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang beragam. B, nasionalisme mampu menyatukan berbagai etnis dan budaya di Indonesia. C, nasionalisme lebih berfokus pada keunikan identitas nasional dibandingkan liberalisme. D, liberalisme dianggap kurang sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang tradisional. Atau yang E, nasionalisme menguatkan rasa persatuan karena pengalaman sejarah dan perjuangan bersama. HOTS. Buat teman-teman yang mana nih? Nah, teman-teman, sebelum kita mencari mana jawaban yang paling tepat di soal ini, ada baiknya kita belajar yang namanya ideologi. Karena ada beberapa istilah ya teman-teman di soal. Ideologi itu apa, Bang? Kata singkatnya adalah sistem pemikiran. Konsep mau dibawa seperti apa sih konsep negara ini, kan gitu teman-teman. Ada yang namanya apa? Nasionalisme. Nasionalisme itu yang seperti apa teman-teman? Patriotisme gitu ya. Patriot. Maksudnya gimana patriot ini? Cinta terhadap negaranya diiringi dengan sikap bela negara. Terus nasionalismenya ada apa namanya? Identitas negara, ya, identitas nasional. Ada apa lagi? Kedaulatan. Banyak teman-teman. Solidaritas, kebangsaan, gerakan nasional, sejarahnya, persatuannya, kan? Deklarasi kemerdekaan, banyak. Terus apa lagi selain nasionalisme? Yang di atas, liberalisme. Nah, liberalisme ini yang seperti apa? Liberal, ya. Liberal itu gimana? Pengen kebebasan. Kebebasan dalam bertindak, berbicara, ya. Freedom of action, freedom of speech, ya. Terus kemudian apa, teman-teman? Lebih kepada individualis, ya. Individualisme, ya. Kemudian hak asasi. Apapun yang dilakukan ini kan hak asasi manusia. Saya berhak dengan rambut saya sendiri, tubuh saya sendiri gitu ya. Lebih kepada hak asasi. Kemudian apa? Lebih kepada kesetaraan. Jadi setiap ideologi teman-teman ada positif ada negatifnya. Jadi tergantung negara itu mau ngambil yang mana, kan gitu ya. Nah, selain nasionalisme, liberalisme, ada sistem pemikiran atau ideologi apa lagi nih buat teman-teman? Ada yang namanya sosialisme. Nah, apalagi tuh Bang? Sosialisme ini lebih kepada milik bersama, ya. Kebersamaan. Kebersamaan apa? Pengelolaan sumber daya alam di negaranya dikelola oleh masyarakat untuk mencapai apa namanya? Kesetaraan. Setara dia sosialnya dan juga ekonominya. Selain itu ada apa lagi? Kapitalisme. Ada kapitalisme. Seperti apa kapitalisme ini? Sistem di mana individu ya atau yang lebih kepada pihak swasta ini yang mengelola sumber dayanya. Untuk apa? Lebih kepada profit, kan gitu teman-teman. Kita lanjut lagi, ada apa lagi? Ada yang namanya komunisme. Komunisme ini yang seperti apa teman-teman? Penghapusan kepemilikan pribadi. Tidak ada yang namanya milik pribadi di sini. Terus gimana Bang? Yang ada adalah milik masyarakat, milik bersama. Nah, apalagi teman-teman, ada banyak, ada fasisme. Kalau teman-teman pernah dengar fasisme yang seperti apa nih? Menekankan kepada kekuatan negara, lebih kepada otoriter. Ini biasanya diaduk di beberapa negara di Eropa. Apalagi teman-teman banyak ya, ada kekaisaran, teokrasi, feminisme, ya, dan yang lainnya. Jadi ini sekedar info. Nah, sekarang kita balik ke opsi jawabannya teman-teman. Kita lihat yang A. Nasionalisme dapat diterima oleh masyarakat yang beragam.
ini bukan alasan dari nasionalisme. Nasionalisme itu lebih kemana teman-teman? Lebih kepada persatuan ya. Oke, persatuan. Coba kita lihat, ada nggak di sini yang ada perbedaan sama menyatukan? Yang A dapat diterima oleh masyarakat beragam. B mampu menyatukan etnis. Opsi yang B itu positif teman-teman ya. Oke, kita keep. Berarti yang A kita coret. C. Nasionalisme lebih berfokus pada keunikan identitas nasional dibandingkan liberalisme. Gimana teman-teman? Ini bukan alasan ya dibandingkan persatuan yang dibangun dari apa? Pengalaman sebelum-sebelumnya gitu teman-teman ya. Yang C itu kita coret ya. Yang D, liberalisme dianggap kurang sesuai dengan struktur sosial masyarakat. Gimana teman-teman? Bisa jadi ya kurang cocok dengan liberalisme karena ada alasan lainnya. Apa itu teman-teman? Lihat dari sejarahnya. Indonesia itu beda kemudian bersatu. Kalau dimasukkan namanya liberalisme yang tadi itu ada kebebasan, individualisme, nggak sesuai dengan masyarakat Indonesia. D enggak. E, nasionalisme menguatkan rasa persatuan. Nah, menarik nih, karena pengalaman sejarah dan perjuangan bersama. Yang B dengan E sama-sama menyatukan. Ya, berarti yang E ini positif, teman-teman. Ya, makanya kita punya dua sekarang. Yang B atau yang E nih, menurut teman-teman. Coba kita lihat, yang B menyatukan berbagai etnis dan budaya di Indonesia. Yang E, rasa persatuan karena ada pengalaman sejarah dan perjuangan bersama. Kita balik ke soal. Nasionalisme sebagai dasar ideologi negara. Itu lebih cocok ya, terbentuk karena pengalaman sejarah dan perjuangan bersama. Sehingga ada rasa persatuan. Berbeda suku agamanya waktu dijajah, kemudian mereka ingin merdeka. Satu tujuannya. Lupakan perbedaannya, yuk bersatu. Sehingga ini yang membentuk namanya ideologi negara. Kalau yang B ini teman-teman, dia umum sekali, general. Ya, sehingga opsi yang paling tepat adalah yang E. Soal nomor 15. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, nasionalisme menjadi dasar bagi tercapainya kemerdekaannya. Namun, dalam era modern saat ini, ya, tantangan baru seperti arus informasi global dan perubahan nilai sosial muncul sebagai ancaman terhadap identitas nasional. Pertanyaannya, apa yang membuat nasionalisme itu tetap esensial, penting, ya, berarti berharga bagi generasi muda di Indonesia di tengah berbagai tantangan modern saat ini? A. Karena nasionalisme menginspirasi generasi muda untuk menghargai dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. B. Karena nasionalisme mengarahkan generasi muda untuk menjadi teladan dalam semangat gotong royong. C. Karena nasionalisme menanamkan sikap kritis, menarik, dan cerdas dalam menghadapi pengaruh asing yang masuk. D. Karena nasionalisme memotivasi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan, sustain. E. Karena nasionalisme memupuk rasa cinta tanah air yang diwujudkan dalam aksi nyata menjaga keberagaman. HOTS. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat teman-teman. Kata kuncinya adalah di zaman modern. Oke. A. Karena nasionalisme menginspirasi generasi muda untuk menghargai dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Positif teman-teman. Ya, biar nggak hilang. Yang B, nasionalisme mengarahkan generasi muda untuk menjadi teladan dalam semangat gotong royong. Gimana teman-teman? Gotong royong ini penting ya dalam budaya Indonesia. Tapi fokusnya ini terlalu sempit, nggak mencerminkan tantangan identitas nasional. Nah, kita ngomongin identitas nasional lebih kepada gotong royong. Kan gitu, ini istilahnya nggak nyambung teman-teman. Kita ngomongin identitas nasional ya, di tengah gempuran dari luar kita ngomongin apa? Gotong royong. Nggak nyambung. C. Karena nasionalisme menanamkan sikap kritis dan cerdas dalam menghadapi pengaruh asing yang masuk. Gimana teman-teman? Menarik nih. Ini penting ya, sikap kritis dan cerdas ini lebih merupakan apa teman-teman? Hasil dari pendidikan. Ya, dan pengalaman, bukan semata-mata dari apa? Nasionalisme. Jadi pemilihan ini tidak langsung menunjukkan hubungannya, relevansinya
nasionalisme itu apa? Kan gitu ya. Ya, lebih kepada pendidikan aja teman-teman. Lebih kepada kritis dan cerdas dalam menghadapi pengaruh asing. Enggak ya teman-teman ya. Yang opsi yang C kita coret. Kita lihat yang D. Karena nasionalisme memotivasi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan yang sustainable, berkelanjutan. Kontribusi dalam pembangunan itu adalah hasil dari berbagai faktor, termasuk pendidikan gitu ya, plus kesadaran sosial juga banyak teman-teman. Jadi ini adalah apa teman-teman? Pembangunan yang berkelanjutan lebih kepada manfaatnya ya, manfaat dari nasionalisme itu sendiri ya. Dan ini bukan yang menjadi faktor kenapa ini penting bagi generasi muda di tengah tantangan modern ya. Karena kita ngomongin apa teman-teman? Tantangan modern, bukan ngomongin pembangunan yang berkelanjutan. Salah. Yang E, nasionalisme memupuk rasa cinta tanah air, ya aksi nyata untuk menjaga keragaman. Ini juga positif. Oke teman-teman. Yang E ada kata keragaman. Kan gitu. Yang A ada kata melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, buat teman-teman yang mana nih? Yang A atau yang E? Kalau kita lihat teman-teman, nasionalisme, pasti teman-teman mikirnya apa? Persatuan. Lihat kata, ada nggak perbedaan? Nah, perbedaan itu sama dengan keragaman. Teman-teman, nah ada kata kunci lagi. Di awal soal, itu dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, itu nasionalisme menjadi dasar bagi tercapainya kemerdekaan. Jawabannya pasti apa? Yang E. Kalau itu di zaman dulu. Sekarang coba kita lihat teman-teman, menariknya. Ada kata namun, ya, dalam era modern, tantangan barunya apa? Informasi global dan perubahan nilai sosial yang menjadi ancaman identitas nasional. Lebih kepada mana jawabannya? Yang A. Kenapa bang? Coba kita lihat teman-teman, zaman sekarang. Informasi global dan identitas nasional. Identitas nasional, kita apa? Tariannya apa? Oke, makanannya apa? Khasnya. Sekarang yang terjadi apa teman-teman? Banyak yang tarinya dari Korea Selatan, ya, K-pop. Banyak dari apa? Dance, dari Eropa. Dan yang lainnya, dari India misalnya. Terus kemudian makanan. Oke, lokal. Sekarang makanan banyak yang di mall dengan berbagai merek. Jadi kita nggak tahu yang ini punya Indonesia atau enggak. Kita orang di Indonesia lebih banyak mengkonsumsi K-pop misalnya. Salah nggak? Nggak salah teman-teman. Nggak salah kita mengkonsumsi tarian, ya, lagu-lagu dari luar negeri, itu nggak salah. Tapi kita juga harus mau dong mempromosikan dari budaya kita sendiri. Bayangkan kalau kita tiap hari mengkonsumsi yang namanya informasi ya, tarian budaya dari luar negeri terus, kita nggak belajar luar negeri. Generasi baby boomer masih belajar. Yang milenial misalnya udah nggak belajar lagi, udah setengah-setengah. Yang Z misalnya nggak belajar sama sekali. Gimana mau meneruskan yang namanya budaya tadi, tarian tadi teman-teman. Jadi kita nggak ada identitas nasionalnya lagi lama-lama. Lebih kepada umum. Kita tinggal ngikutin Korea kah? Ngikutin India kah? Ngikutin Amerika atau ngikutin negara lain? Nah, jadi teman-teman, di era modern ini lebih tantangannya apa? Melestarikan nilai luhur yang zaman dulu. Kalau pertanyaan dalam sejarah itu lebih kepada cinta tanah air dengan keragaman. Jadi tantangannya berbeda teman-teman. Sehingga opsi yang benar adalah yang A. Soal nomor 16. Dalam konteks globalisasi yang cepat, nasionalisme tetap relevan untuk Indonesia. Pertanyaannya, mengapa mempertahankan nilai-nilai nasionalisme itu penting bagi bangsa di tengah perkembangan teknologi global? Opsi yang A, nasionalisme menjaga keseimbangan antara modernitas dan warisan budaya. B, nasionalisme memperkuat peran pemerintah dalam sektor teknologi. C, nasionalisme mengurangi dampak negatif dari pengaruh asing terhadap masyarakat. D, nasionalisme membangun kesadaran atas potensi lokal di era global. E, nasionalisme memperkuat hubungan internasional yang adil dan setara. Buat teman-teman, apa nih jawabannya? Coba kita lihat ya. Globalisasi. Globalisasi itu apa teman-teman? Proses bergabungnya
integrasi, ya, dan interaksi. Nah, menarik. Udah digabungkan, ya, bergabung, dan ada interaksinya antar apa? Antar negara. Dalam bidang apa ini? Banyak. Politik, ya, ekonomi bisa, budaya, ya, teknologi, lingkungan, dan melalui globalisasi inilah teman-teman berbagai negara dan masyarakat itu lebih saling apa? Terconnected, terhubung, ya, satu sama lain, sehingga tidak ada yang namanya apalagi boundary, gak ada lagi penghalang. Jadi kita di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu bisa akses apapun informasi yang ada di Jawa, informasi yang ada di ASEAN, di Eropa, dimanapun itu, selama kita punya handphone, ya, laptop, ya, komputer, dan juga akses internet. Itu tentang globalisasi. Nah, pertanyaannya, mempertahankan nilai nasionalisme, ya, di tengah teknologi global. Nah, coba kita lihat opsi yang A, teman-teman. Menjaga keseimbangan antara modernitas dan warisan budaya. Positif. B. Nasionalisme memperkuat peran pemerintah dalam sektor teknologi. Gimana menurut teman-teman? Pernyataan ini gak mencerminkan pentingnya nasionalisme, ya. Lebih fokus apa? Aspek pemerintahan dan kebijakan teknologi. Gak nyambung. Sehingga yang B kita coret. C. Mengurangi dampak negatif, ya, dari pengaruh asing terhadap masyarakat, ya, mempertahankan. Oke, berarti kita keep teman-teman. Positif. Sekarang kita lihat opsi yang D. Nasionalisme membangun kesadaran atas potensi lokal di era global. Potensi lokal itu penting teman-teman, ya, tapi fokusnya ini lebih kepada apa? Pengembangan internal, ya, lebih kepada pengembangan lokal. Tidak mencakup yang namanya teknologi global yang secara umum, teman-teman. Yang D enggak. E. Nasionalisme memupuk, ya, memperkuat nasionalisme memperkuat hubungan internasional yang adil dan setara. Kita ngomongin teknologi global, teman-teman, bukan diplomasi. Antara yang A dengan yang C. Yang mana ini menurut teman-teman yang benar? Kita lihat yang A. Nasionalisme menjaga keseimbangan antara modernitas dan warisan budaya. Yang C. Nasionalisme mengurangi dampak negatif dari pengaruh asing terhadap masyarakat. Menurut teman-teman, mana nih yang lebih tepat nih, membingungkan nih, hots? Kita lihat yang C, ya teman-teman, ya. Ini benar nih, ya. Tapi fokusnya apa? Terlalu sempit, ya. Nasionalisme itu gak cuma mengurangi dampak negatif. Ini adalah salah satu, teman-teman, ya. Ini adalah salah satunya. Terus apalagi yang lain, Bang? Memberikan yang namanya apa? Kerangka berpikir, ya, gambar yang lebih luas ke masyarakat untuk apa? Biar lebih paham. Yang namanya apa? Nilai lokal. Di sini yang C hanya mengurangi dampak. Diceritain dong. Kalau masyarakat itu biar lebih paham yang namanya nilai-nilai lokal di masyarakat, ya. Kan begitu ya. Terus kemudian dikasih tahu, ya, dampak, ya, asing itu apa aja. Nggak cuma mengurangi dampak negatifnya. Dikasih tahu dong, asing itu apa, lokal itu apa, biar lebih paham. Dengan cara apa? Yang A, menjaga keseimbangan antara modernitas dan warisan budaya. Kenapa di sini ada kata keseimbangan? Ini penting banget, teman-teman. Kenapa? Dalam era globalisasi sekarang, itu ada kecenderungan untuk apa? Mengadopsi yang namanya teknologi. Nah, di sini plus budaya yang sangat cepat. Nah, disinilah nasionalisme itu berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dalam mengadopsi modernitas dan warisan budaya. Sehingga nanti muncul ada yang namanya akulturasi. Apa itu, Bang, akulturasi? Akulturasi adalah proses yang namanya bertemu, ya, peleburan, penyatuan, ya, dua atau lebih budaya yang berbeda bertemu dan saling apa, teman-teman? Mempengaruhi, sehingga ada terjadi pertukaran unsur-unsur budaya.
Ya, seperti apa contohnya? Masuk dalam perdagangan. Ingat sejarah dulu ya, sewaktu yang namanya bangsa Timur Tengah. Ya, Timur Tengah masuk ke Indonesia di Aceh. Nah, makanya di Aceh ini ada yang namanya kerajaan pertama di Islam di Indonesia itu di Aceh, dan kita lihat beberapa look gitu ya. Look itu perawakan ya. Teman-teman kita yang di Aceh itu seperti Timur Tengah. Ini adalah salah satu akulturasi, teman-teman. Akulturasi. Selain perdagangan apalagi, Bang? Bisa dalam perkawinan. Ya, perkawinan. Apalagi migrasi, perpindahan, teman-teman. Ya, Indonesia ke luar negeri atau yang dari luar ke Indonesia. Apalagi contohnya penjajahan. Ya, dijajah Belanda, Jepang, ya, Inggris dan yang lainnya. Nah, sehingga terjadi akulturasi tadi. Teman-teman ya, kita balik lagi ke opsi yang A, ada keseimbangannya. Terus kemudian apalagi ada pelestariannya di sini, teman. Ya, jadi ada kata keseimbang berarti dia ada pelestarian juga. Nah, ini dia mengedepankan nilai-nilai lokal. Jadi nggak hilang nilai-nilai lokalnya, teman-teman. Nah, jadi opsi yang C ini nih positif, tapi lebih kepada yang A, lebih banyak dia cakupannya. Sehingga opsi yang C kita coret. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 17. Sebagai negara yang memiliki banyak suku dan budaya, nasionalisme berperan penting dalam menjaga persatuan. Pertanyaannya, apa tujuan utama nasionalisme dalam konteks keberagaman Indonesia? A. Menjadikan bahasa daerah sebagai identitas utama setiap kelompok. B. Memfasilitasi kerjasama antar daerah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menarik. C. Mengurangi kesenjangan sosial melalui keragaman budaya. D. Menyatukan seluruh warga negara di bawah identitas bangsa Indonesia. E. Mendorong keberlanjutan nilai-nilai tradisional. Nah, menarik. Dalam era modern. Hots buat teman-teman, yang mana nih pilihan jawaban yang paling tepat? Kita lihat yang A. Menjadikan bahasa daerah sebagai identitas utama setiap kelompok. Ya, ini lebih mengedepankan apa, teman-teman? Perbedaan budaya dibandingkan apa? Persatuan. Memang benar, setiap daerah itu pasti punya identitas utama. Kita ngomongin apa di sekarang? Nasionalisme. Biar Indonesia itu satu. Jadi opsi yang A, enggak banget. B. Memfasilitasi kerjasama antar daerah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini penting ya. Masing-masing daerah itu kerjasama itu penting. Tapi teman-teman, lebih penting lagi kalau dibuat bukan kerjasama daerah. Kerjasama apa? Nasional. Kita kan ngomongin apa? Balik lagi, nasional. Yang B enggak, coret langsung. C. Mengurangi kesenjangan sosial melalui keragaman budaya. Memang ya teman-teman ya, meskipun mengurangi kesenjangan sosial ini penting, tapi ini bukan tujuan dari nasionalisme. Ya, tujuan dari nasionalisme adalah lebih kepada persatuan. Ya, bukan cuma kesenjangan sosial, bukan cuma budaya. Tinggal D atau E. D menyatukan seluruh warga negara di bawah identitas bangsa Indonesia. Atau E mendorong keberlanjutan nilai-nilai tradisional dalam era modern. Gimana menurut teman-teman? Yang E, ini fokusnya apa? Pelestarian budaya. Gak secara langsung ya, tujuan dari persatuan keberagaman itu apa? Yang E enggak. Coba kita lihat opsi yang B, D, teman-teman. Menyatukan. Berarti ada apa? Perbedaan. Semua perbedaan ini dijadikan satu yang namanya identitas bangsa Indonesia. Ya, jadi pilihan yang tepat adalah yang D. Soal nomor 18. Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi, nasionalisme juga harus beradaptasi. Pertanyaannya, bagaimana nasionalisme itu dapat mendorong kemajuan teknologi tanpa melupakan nilai-nilai kebangsaan? Menarik nih soalnya. Yang A, meningkatkan inovasi lokal dengan fokus pada kebutuhan nasional. B, mengurangi ketergantungan
pada produk asing dengan teknologi lokal. C. Membangun kepercayaan diri bangsa dalam riset dan teknologi. D. Mengembangkan program-program edukasi berbasis budaya lokal. Atau yang E. Mengarahkan teknologi untuk melayani kepentingan seluruh masyarakat. Buat teman-teman yang mana nih? Coba kita lihat soalnya lagi teman-teman. Nasionalisme, persatuan, plus teknologi. Nah, ingat ada nilai kebangsaan. Kita lihat A, B, C, D, dan E, teman-teman. Ada nggak kata-kata yang benar-benar mempersatukan? Oke, kita lihat yang A. Ada kata kebutuhan nasional, positif. Yang B, mengurangi ketergantungan pada produk asing dan teknologi lokal. Nggak ada. C, membangun kepercayaan diri bangsa dalam riset dan teknologi. Benar, penting, tapi tidak ada kebersamaannya. D. Mengembangkan program edukasi berbasis lokal. Nggak ada. E. Mengarahkan teknologi untuk melayani kepentingan seluruh masyarakat. Positif. Opsi yang A dengan yang E sama-sama mereka apa teman-teman? Mementingkan ya yang namanya negara. Teman-teman pilih yang mana nih? Yang A atau yang E? Kita lihat teman-teman yang A. Meningkatkan inovasi lokal dengan fokus pada kebutuhan nasional. Penting ya. Bagus, positif. Tapi lebih menekankan kepada aspek apa? Inovasi lokal. Inovasi lokal belum tentu teknologi. Kan begitu ya, belum tentu menggunakan teknologi. Dan walaupun berhubungan dengan nasionalisme, teman-teman, ini tidak mencakup yang namanya aspek layanan untuk seluruh masyarakat. Ya, yang D, yang E, ini ada kata teknologinya dapat disoal dan ada untuk melayani kepentingan seluruh masyarakat. Ini benar-benar deep banget, dalam banget teman-teman. Kenapa bang? Karena ada kepentingan bersama. Di sini ada namanya kepentingan bersama. Nah, di opsi yang ini teman-teman, ini menekankan kalau teknologi itu harus digunakan ya, punya manfaat di sini. Manfaatnya apa? Untuk kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu. Dan ini sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Bangsa ini harus mementingkan seluruh masyarakat. Dan inilah penerapan nilai kebangsaan. Ya, dengan menggunakan teknologi untuk masyarakat luas. Sehingga nasionalisme itu bisa terjaga. Kenapa? Mengedepankan nilai-nilai solidaritas dan gotong royong yang merupakan bagian dari identitas nasional. Sehingga opsi yang paling tepat adalah yang E. Soal nomor 19, di era modern. Ya, ingat ini di era modern. Konsep nasionalisme seringkali diuji oleh nilai global yang cepat menyebar, termasuk hak asasi manusia dan demokrasi. Namun, banyak pihak di Indonesia yang berpendapat bahwa nasionalisme tetap diperlukan untuk menghadapi perubahan ini. Pertanyaannya, apa alasan utama nasionalisme dianggap sebagai kekuatan yang dapat menjaga keseimbangan antara identitas bangsa dan pengaruh global? Menarik. Yang A, karena nasionalisme mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan kemajuan global tanpa kehilangan nilai lokal. B, karena nasionalisme memberi ruang untuk merangkul inovasi global yang sesuai dengan karakter bangsa. C, karena nasionalisme memperkuat peran negara dalam melindungi hak-hak warga terhadap ancaman eksternal. D, karena nasionalisme mengajarkan keterbukaan terhadap ide-ide baru yang tidak merusak budaya asli. Menarik. E, karena nasionalisme menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga kedaulatan bangsa di tengah arus globalisasi. Hot banget soalnya. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat teman-teman, opsi yang A. Ya, biar masyarakat itu beradaptasi dengan kemajuan global tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokalnya. Ini penting teman-teman, tapi fokus yang jawaban ini, opsi ini, itu lebih pada perubahan dan pengaruh globalnya. Ya, identitas bangsanya mana? Kurang teman-teman, kita coret. B,
Nasionalisme itu memberikan ruang untuk merangkul inovasi global yang sesuai dengan karakter bangsa. Iya, kita harus terbuka, ya. Kita coba terima, ya, dari luar negeri. Itu apa-apa aja inovasinya. Misalnya di Indonesia ya, ada katakanlah Gojek. Kita adopsi dari ada Uber dulu ya, ada Grab, kan begitu ya teman-teman ya. Kita punya di Indonesia Traveloka, misalnya tiket.com dan lainnya. Ini bukan promosi. Kita ambil dari mana? Misalnya trip.com dari luar negeri. Nah, jadi banyak yang bisa diadopsi. Kita harus terbuka sesuai dengan karakter bangsa, kan gitu teman-teman. Tapi, ya ada tapinya. Ini lebih kepada ngomongin inovasi, kurang fokus, kurang menyoroti ya faktor-faktor yang lainnya. Tentang apa, Bang? Perlindungan identitas bangsanya di mana, teman-teman? Nah, kurang. C. Karena nasionalisme memperkuat peran negara dalam melindungi hak-hak warga terhadap ancaman eksternal. Buat teman-teman gimana? Ini lebih fokus pada perlindungan hak-hak individu daripada menjaga keseimbangan identitas bangsa dan pengaruh global. Ya, jadi nasionalisme itu teman-teman harus lebih luas dari perlindungan hak warga. Ini sempit sekali. D. Nasionalisme mengajarkan keterbukaan, harus open minded dong ya pada ide-ide baru yang tidak merusak budaya asli. Ini penting banget ya, walaupun keterbukaan penting. Nah, jawaban ini kurang menekankan menjaga kedaulatan dan identitas nasional, teman-teman. Lebih kepada keterbukaan aja udah. Habis itu apa? Yang E, nasionalisme itu menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga kedaulatan bangsa. Kita lihat ya di soal dianggap kekuatan, berarti coba kesadaran bersama. Setelah sadar bersama apa? Menjaga kedaulatan bangsa, dapat identitas bangsanya di sini. Nah, ini dapat ya. Plus ada pengaruh global. Nah, teman-teman, dapat ya. Jadi yang pertama dia adalah fokus kedaulatan di sini. Pentingnya ini adalah aspek pusat, aspek utama, aspek sentral dari apa? Nasionalisme. Ini adalah aspek utama dari nasionalisme, teman-teman. Jaga kedaulatan. Karena apa? Memastikan kalau identitas nasional, identitas bangsa ini ya, plus nilai lokal itu dihormati dan dilindungi. Dan ada kata kebersamaan di sini. Penting. Kenapa? Inilah yang menciptakan yang namanya rasa solidaritas, rasa persatuan antar warga yang berbeda-beda, teman-teman. Oleh arus globalisasi yang mengancam nilai-nilai lokal. Jadi opsi yang paling tepat adalah E. Soal nomor 20. Dalam era modern, nasionalisme dianggap sebagai perekat bangsa di tengah tantangan multikultural. Apa dampak positif nasionalisme bagi stabilitas sosial di Indonesia? Opsi A, meningkatkan toleransi antar komunitas melalui pendekatan budaya. B, meminimalisasi konflik sosial dengan meningkatkan rasa saling menghormati. C, mengarahkan masyarakat untuk saling berkompetisi dalam berbagai aspek kehidupan. D, menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap daerah untuk maju bersama. D, mendorong masyarakat untuk lebih menghargai sumber daya alam lokal. Menarik nih, menurut teman-teman yang mana nih jawaban yang paling tepat? Oke, sebelum kita cari mana jawaban paling tepat teman-teman, kita lihat ada kata tantangan multikultural. Ini menarik. Apa itu Bang? Tantangan multikultural. Multi banyak. Ya. Cultural culture, ya. Budaya. Maksudnya apa tantangan multikultural ini? Ini adalah hambatan ya, problem. Masalah kesulitan yang muncul di masyarakat melalui aspek apa? Banyak teman-teman. Bisa aspeknya budaya, ya, agama yang berbeda, suku, ya, bahasa yang beda-beda, terus kemudian apa? Nilai-nilai sosial. Oke, perbedaan nilai dan norma sosial ini kelompok-kelompok kan berbeda-beda, teman-teman. Ya, dari cara apa? Pakaiannya beda, cara komunikasinya beda. Yang di Jakarta lu gua, yang di tempat lain belum tentu menganggap lu gua itu positif.
ya, atau maknanya itu sopan di tempat lain, belum tentu. Itu aja sudah berbeda teman-teman nilai normanya gitu. Toleransi beragama lagi teman-teman contohnya ya. Kemudian ada diskriminasi ya, ada lagi stereotip. Banyak ya yang namanya tantangan multikultural. Nah, kemudian di soal teman-teman ada istilah lagi apa itu? Stabilitas sosial. Selama ini kan stabilitas nasional. Apa itu Bang yang namanya stabilitas sosial? Menurut teman-teman apa nih stabilitas sosial? Ini lebih kepada apa? Keadaan situasi masyarakat yang gimana? Yang aman. Aman nggak? Damai nggak? Terus kemudian harmonis nggak? Ya, di mana tingkat konflik dan ketegangan sosial itu rendah, teman-teman. Ya, jadi dengan kondisi stabil, ya masyarakat itu bisa berinteraksi dan bekerja sama dengan yang lainnya, apapun agamanya, budayanya di satu daerah misalnya. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Nah, kalau terjadi situasi yang aman, damai dan harmonis tadi, maka stabilitas sosial itu dapat tercapai ya. Ada toleransi, ada keadilan sosial dalam hal apa? Ekonomi, hukum juga. Jangan hanya yang punya uang aja yang tidak dihukum gitu ya, harus sama semua. Yang punya uang yang enggak, itu semuanya harus sama di depan hukum, teman-teman ya. Jangan ada kecenderungan kepada pihak tertentu. Kemudian ada apa lagi? Ketertiban ya dan hukum. Terus kemudian apa? Partisipasi ya publik atau masyarakat dalam hal apa? Pemilihan umum misalnya ya. Ini beberapa istilah tentang tantangan multikultural dan stabilitas sosial. Nah, sekarang kita balik ke 5 opsi ya, teman-teman. Yang A, meningkatkan toleransi antar komunitas melalui pendekatan budaya. Buat teman-teman gimana? Ada kata toleransi, positif. Oke. Yang B, meminimalisasi. Ya, mengurangi konflik sosial. Berarti multikultural dengan meningkatkan rasa saling menghormati, positif. C, mengarahkan masyarakat untuk saling berkompetisi dalam berbagai aspek kehidupan ya. Kompetisi di sini teman-teman bisa membawa inovasi dan kemajuan ya. Positif tapi tidak selalu berkontribusi positif ke yang namanya stabilitas nasional. Tidak selalu memberikan hal positif ke stabilitas nasional. Kenapa? Karena dalam konteks multikultural, kompetisi bisa punya kompetisi apa? Menghadirkan yang namanya ketegangan. Lomba 17 Agustus dan lomba-lomba lainnya ada ketegangan antar kelompok. Kayaknya di satu provinsi kita kota A melawan kota B, ya kabupaten A melawan kabupaten B, itu positif ya. Ada yang namanya kompetisi, tapi kadang itu tidak selamanya menjamin stabilitas nasional. Ada cekcok kan gitu ya. Contohnya apa? Pertandingan sepak bola teman-teman di Indonesia ada cekcok juga. Jadi kompetisi itu positif tapi tidak selamanya positif untuk menjamin stabilitas sosial itu kondusif ya. Sehingga opsi yang C kita coret. D, menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap daerah untuk maju bersama. Ini teman-teman lebih erat kaitannya kepada apa? Pembangunan nasional daripada multikultural, daripada stabilitas sosial. Kita langsung coret. Mendorong masyarakat untuk lebih menghargai sumber daya alam lokal. Ini lebih fokus, lebih menekankan pada apa? Lingkungan pengelolaan sumber daya alamnya. Nggak langsung berhubungan pada apa? Stabilitas sosial, apalagi multikultural. Kita coret E. Yang A atau yang B, teman-teman? Coba kita lihat teman-teman, opsi yang A. Meningkatkan ya toleransi antar komunitas melalui pendekatan. Ini lebih kepada stabilitas sosial. Ya, antar komunitas. Lebih kepada satu poin aja. Tapi coba kita lihat teman-teman, opsi yang B.
meminimalisir, mengurangi konflik sosial. Ini apa teman-teman? Ada latar belakang. Latar belakang apa Bang? Latar belakang masalah. Berarti ini apa? Multikultural. Nah, dari konflik sosial itu ujung-ujungnya apa? Harus ada rasa saling menghormati. Dari latar belakang ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Stabilitas sosial. Jadi yang B ini teman-teman paket komplit. Kalau yang A meningkatkan toleransi melalui pendekatan budaya. Udah. Kalau yang B meminimalisir konflik sosial. Dengan cara apa? Rasa menghormati. Jadi lebih komplit paket yang B. Nah, sekarang ini ada satu PR buat teman-teman. PR-nya apa, Bang? Bung Karno kerap menekankan pentingnya nasionalisme sebagai cara untuk membangun karakter bangsa. Pertanyaannya, apa pengaruh terbesar nasionalisme terhadap generasi muda di Indonesia? Dari opsi A, B, C, D, dan E, menurut teman-teman mana jawaban yang paling tepat?